Masya Allah, keagungan wajah orang-orang soleh. Apalagi wajah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat yang dirahmati Allah dapat berkesempatan sehari sekali aja, semalam saja seumur hidup, bisa mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha berkasih sayang. Dan salah satu bentuk kasih sayangnya yang paling besar dan paling tinggi adalah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Sehingga merubah zaman kita ini, di bumi kita ini yang penuh dengan kegelapan, menjadi zaman yang penuh dengan cahaya terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan akhlak dan adab. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi yang sama-sama kita cintai, Nabi yang sama-sama kita harapkan syafaatnya, ridhonya kelak di akhirat, yaitu Nabi kita Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa request yang meminta bahwasanya kultum akan membahas tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan penuh ampunan ini, marilah kita sama-sama mengkaji akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui banyak sekali contoh-contoh yang dituliskan di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Sahabat bisa di rumah nanti beli kitab ini, Syama'il Muhammadiyah, ya, karya Imam At-Tirmizi. Ini Masya Allah. Kemudian ada Syama'il banyak sekali, bukan hanya Imam Tirmizi. Saya juga membaca Syama'ilnya Imam Nabani, Imam Baghawi, ya, itu Masya Allah. Dan juga Sayyid Alwi Al-Maliki juga sama, punya kitab Syama'il yang menulis tentang pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Masya Allah, mari kita baca semua, yang mudah-mudahan menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian juga ada Sirah Nabawiyah di sini, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian juga ada Adabul Mufradnya Imam Bukhari. Ini Masya Allah. Ini yang masih saya ingat, salah satu petikan dari kitab Adabul Mufrad itu. Wahai sahabat, mau tahukah kalian siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Lalu dijawab, di situ ditulis sama Imam Bukhari bahwasanya orang yang apabila kita melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Masya Allah. Ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah ini dia. Ada salah satu wajah yang mana apabila diingat maka mengingat Allah, yaitu wajah agung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ciri-ciri fisik beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali riwayat dari para sahabat. Namun juga tak sedikit riwayatnya sedikit berbeda antar sahabat. Karena apa? Karena cahaya keagungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita ngelihat kadang wajah guru kita aja, kalau kita penuh takzim, kadang kita tak mau kita bisa melihatnya langsung gitu. Dengan mata kita menatap lurus. Karena kita takzimnya, kita nunduk gitu. Karena Masya Allah, keagungan wajah orang-orang soleh. Apalagi wajah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat yang dirahmati Allah dapat berkesempatan sehari sekali aja, semalam saja seumur hidup, bisa mimpi berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan sesuatu yang tidak mungkin. Banyak para ulama kita,
para kiai kita, para habaib kita, para orang-orang soleh kita berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi karena kecintaannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi itu kita bisa digambarkan bagaimana ciri-ciri fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian banyak sahabat lainnya. Banyak sekali tentang gambaran fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga ada Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far, Abu Ishaq, Al-Bara bin Azib, Masya Allah. Kemudian Humaid dari Anas bin Malik, hadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan beliau. Juga Sayyidina Abu Hurairah. Banyak sekali gambaran fisik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, ciri-ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tinggi badannya sedang. Tidak tinggi, besar tidak, dan juga tidak terlalu pendek, tapi sedang perawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tegap. Itu Masya Allah. Itu Rasul kalau tegap itu badannya seolah-olah sedang menghadap jais, menghadap para tentara. Jadi wibawanya Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengannya pasti melihat kewibawaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang barang siapa yang dekat dengan beliau, maka semakin dekat. Kalau kita ngelihat pertama mungkin kita lihat wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila semakin dekat maka kita akan lihat dan merasakan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah ada burung di atas kepalanya, sehingga ingin bawaannya nunduk aja sedikit gitu. Karena wibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya, apakah wajah Rasulullah seperti saif, seperti pedang, lancip gitu? Dijawab oleh para sahabat, tidak, wajah Rasulullah sedikit bundar. Tidak terlalu bundar seperti qamar, seperti bulan, tidak, tapi sedikit bundar dan tidak terlalu tajam panjang ya. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cahayanya, pancaran cahayanya bagaikan qamarun, bagaikan cahaya rembulan yang sedang indah-indahnya apabila kita pandang. Itu di mana di waktu purnama. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hidung yang mancung dan kulit beliau tidak terlalu putih dan juga tidak coklat. Tapi sedang, tidak putih, tidak hitam, tapi rada kecoklatan, putih bersih, rada kecoklatan. Dan leher beliau sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan perak. Masya Allah. Yang saking jernihnya, yang sangat jernihnya leher beliau, Masya Allah. Itu dalam riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditagih utang oleh orang Yahudi, ditarik sorban beliau, nah sampai meninggalkan bekasnya. Sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya alis yang dalam riwayat tersambung, sedikit tersambung ya, gitu, di kedua alis beliau, dan kedua mata beliau itu Masya Allah bulat indah ya. Bagian hitamnya itu hitam pekat dan putihnya juga putih jernih. Kemudian berjarak mata Rasul sallallahu alaihi wasallam bulat dan di ujungnya lancip, menambah keindahan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga mulut beliau, bibir beliau lebar ya, sahabat yang dirahmati Allah, dan fasih ketika berbicara. Itu seakan-akan sahabat itu ketika mendengar, ketika keluar suara dari bibir mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ada mutiara yang keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Gigi beliau juga rapih, putih, dan di tengah gigi beliau ini, gigi tengah beliau ada sedikit jarak ya di gigi seri depan beliau. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang terkadang panjangnya sampai sebahu. Sepundak, maaf. Bukan sepundak, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi umroh gitu atau haji itu dipotong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam batak. Ya. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam indah, hitam, dan juga beliau itu dalam riwayat ubannya itu tak terlalu banyak, padahal usia beliau itu dalam riwayat sudah 60-an ya. Menjelang wafatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa saja, tidak sampai 20. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 17, ada yang bilang 19 dan segala macamnya. Dan paling banyak itu di sini sahabat yang dirahmati Allah.
di dagu beliau dan juga di ini di cambang ya, sedikit cambang, beberapa helai saja. Sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan bisa mimpi berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hatamin nih kitab-kitab ini, kitab-kitab syama'il ya, kitab-kitab yang menggambarkan ciri-ciri fisik Rasul, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga menambah kecintaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sahabat yang dirahmati Allah, ada seorang yang ingin berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat mimpi dan ngadu sama gurunya. Lalu bilang sama guru, "Wahai guru, bagaimana cara mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Lalu gurunya bilang yang sederhana sekali caranya, bilang, "Coba kamu mimpi, kalau mau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan langsung mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mau tidur jangan minum air putih dulu. Ya, beberapa jam sebelum tidur jangan minum air. Usahakan kamu tidur dalam keadaan haus." Nah, ini orang ikut sama gurunya, masya Allah, sami'na wa ta'na sama gurunya. Akhirnya sang murid ketiduran. Ketika ketiduran, dia mimpi air yang banyak. Ada tsunami, ada danau, segala macam yang mimpi air terus. Air dan air. Kemudian dilaporkan kepada gurunya. "Wahai guru, tadi malam saya mimpi air yang banyak. Mimpi tsunami, mimpi lihat danau, mimpi lihat laut, dan segala macamnya tentang air." Lalu gurunya menjawab dengan singkat, "Wahai anakku, wahai muridku, begitulah keadaanmu. Akan mimpi di malam harimu sesuai dengan keadaanmu sebelum tidur. Keadaanmu sebelum tidur haus, ingin air, ingin sekali melihat air. Nah, masya Allah, maka diperlihatkanlah air dalam mimpimu karena dirimu haus ingin sama air." Masya Allah. Kita bisa ambil pelajaran sahabat yang dirahmati Allah. Banyak sekali amalan untuk mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling utama adalah menyambung hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyambung hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala macamnya, salawat Ibrahimiyah dan lain-lainnya. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, kita perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita benar-benar ingin bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam minimal 20 kali, kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Minimal 10 atau 20 kali, itu diajarin sama guru saya dulu. 10 atau 20 kali. Bukan jumlahnya yang kita utamakan, dalam artian itu kita mendisiplinkan diri bahwasanya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendisiplinkannya dengan cara mulai perbanyak. Kadang kita belum bisa sampai ribuan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan hitungan 10, 20, 100 misalkan, itu mendisiplinkan kita untuk mencapai angka tersebut sehingga membiasakan kita dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dianjurkan sebanyak-banyaknya. Tapi apabila kita diajarin sama guru hitungan berapa dulu itu ada fungsinya, bukan tidak ada gunanya. Salah satu gunanya untuk mendisiplinkan kita, untuk membiasakan diri kita dengan jumlah sekian, lalu terbiasa. Jadi ketika melakukan kegiatan apapun bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, sambung hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beli kitab. Orang dulu, ulama dulu bilang jual rumah buat beli kitab. Masya Allah. Kalau sekarang nggak perlu jual rumah, ya paling jual HP atau jual apapun yang yang tidak penting, kita belikan kitab yang penting. Kita jadikan jimat ini kitab di rumah kita. Jimat yang kita baca. Jangan kita punya jimat wafak. Jangan punya kita jimat apaan tulisan-tulisan yang nggak jelas atau jimat-jimat yang syirik. Nah, jangan sampai yang menyebabkan kesyirikan. Nah, ini jimat-jimat di rumah kita, kitab-kitab ini. Masya Allah. Dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kita simpan di rumah kita, siwak. Kita simpan di rumah kita kurma, madu. Masya Allah. Jadi ini tuh jimat di rumah-rumah kita. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kita baca tadi ya sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, cintai sahabat Nabi dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, para anak keturunannya Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita wajib cintai. Jangan kita mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kita membenci sahabat.
kita membenci istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebagian saudara kita yang berpemahaman seperti itu. Jangan. Atau juga kita membela sahabat Rasulullah SAW tapi membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW seperti kalangan Nasibi, gitu. Jangan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seimbang, kita cintai semua. Dan juga anak cucu Rasul SAW tidak hanya yang secara biologis, tapi secara ideologis juga. Karena percuma sahabat yang dirahmati Allah mengaku keturunan Rasul SAW tapi tidak menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul SAW. Tapi apabila ada yang keduanya, terkombinasi keduanya, ternyata dia keturunan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua juga ia mewarisi ilmu Rasul SAW, maka kita wajib double mencintainya. Masya Allah, bumi Indonesia tidak kekurangan keluarga Rasul SAW, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya, baik itu dari Al Hasan dan Al Husain maupun anak keturunan Ja'far atau anak keturunan Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far. Dan juga di Mesir itu banyak anak keturunan Rasul SAW dari jalur perempuan, anak Nabi Muhammad SAW. Banyak. Masya Allah, Sayyid Syarif luar biasa banyak yang mengajarkan ilmu tentang Rasul SAW. Dan juga para asatidz kita, guru-guru kita, ustadz kita, walaupun tidak ada hubungan biologis dengan Rasul, tapi mempunyai hubungan ideologis bersama Rasul SAW, mengajarkan ilmu Rasul SAW untuk kita semua. Nah, itu juga bagian dari keluarga besar Rasul SAW. Sebagaimana Salman Al-Farisi dibilang oleh Rasul SAW, Salman minna alal bait, Salman adalah bagian dari keluargaku. Masya Allah, kita saling cintai sahabat yang dirahmati Allah. Karena apa? Karena hubungan kita ini, hubungan Islam ini diikat dengan kecintaan antara sesama. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara, "Qul la as'alakum alaihi ajran illa mawadata fil qurba." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tak minta apapun atas perjuanganku ini menyebarkan kalimat tauhid, menyebarkan Islam, melainkan aku meminta kepada kalian untuk kecintaan kepada sesama. Ya, Imam Ibnu Katsir bilang bahwasanya tafsir dari ayat tersebut yang pertama, kecintaan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan untuk saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Dan yang kedua, tafsir yang kedua, mencintai keluarga besar Rasul SAW. Yang mana Imam Ibnu Katsir bilang bahwasanya keluarga Rasul, sahabat-sahabat Rasul, istri-istri Rasul wajib kita cintai semuanya tanpa terkecuali. Dan juga ada tafsir berikutnya Ahlul Kisah. Itu Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wal Husain, dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Masya Allah, kita cintai. Dan juga anak keturunan Rasul SAW sampai sekarang kita mencintai. Karena sahabat, karena cinta itu hidayah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada pembahasan khusus tentang mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan itu apabila bab-bab tersebut ditutupi sama orang-orang tertentu, ditutupi, nah itu bakal dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tak perlu kita melihat keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi sahabat mungkin yang pernah ke Madinah, kita lihat kubah hijau saja. Kita lihat kubah hijau, Masya Allah. Kalau ada cinta di hati antum, pasti sedih, pasti terharu karena kecintaan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Imam Malik pernah datang ke Imam Ja'far Shadiq. Ya, Imam Ja'far Shadiq itu membawa tongkat ke hadapan Imam Malik, Imam Ja'far Shadiq. Lalu Imam Malik bilang, "Wah Imam Ja'far Shadiq, tongkat apa itu? Tongkat siapa itu?" Nah, Imam Malik ini punya kecintaan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hatinya ada getaran ketika melihat sesuatu benda yang mungkin ada peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ja'far Shadiq bilang, "Ini tongkat punya bapak saya. Bapaknya punya bapaknya lagi, punya Musa Al-Kazim, punya Imam Ali Zainal Abidin, punya Al-Husain, punya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Malik, "Masya Allah, boleh saya bertabaruk?" "Silahkan, tafadhal. Kalau kamu mau pegang, kamu mau ambil tabaruk, silahkan. Tapi jangan kau lupakan." Ya, kata Imam Ja'far Shadiq, "Aku di dalam tubuhku mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah, kita wajib saling mencintai antar umat, antar keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mau dipecah belah. Bersama kita membangun kecintaan ini sampai nanti di yaumil akhir. Demikian juga para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mencintai para umat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum.
tidak boleh merasa lebih tinggi. Tapi kita diwajibkan sama Rasul SAW untuk saling mencintai. Masya Allah, indah bukan? Itu saja sahabat yang dirahmati Allah. Semoga manfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya juga kita tetap bahas lagi dalam kitab Syama'il, kitab Adabul Mufrad, dan juga kitab Sirah Nabawiyah tentang Rasul SAW. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di syiar dalam gelap.